Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Karunia Mengadakan Mujizat. Saudara, saya sudah jelaskan bahwa ada rupa-rupa atau bermacam-macam karunia. Salah satunya adalah karunia melakukan mujizat. Karunia ini penting saudara ketahui, supaya saudara bisa memiliki gambaran yang utuh dan benar. Kita akan baca terlebih dahulu apa yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi, karunia mengadakan mujizat jelas ada ya saudara. Dan sebagai orang percaya, kita tidak hanya tahu bahwa sampai sekarang karunia itu masih ada, tetapi tentu kita juga melihat beberapa hamba Tuhan yang mempunyai karunia seperti itu. Dan yang lebih penting adalah kita harus tahu mengapa Roh Kudus memberikan karunia itu, saudara. Saudara, tujuan Tuhan memberikan karunia mujizat sejatinya untuk membuat orang yang belum percaya menjadi percaya dan mau menerima Injil. Jadi, mujizat itu sendiri sesungguhnya adalah tanda yang menunjukkan perbuatan Allah yang benar, yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang telah mengutus putranya datang ke dalam dunia, sehingga orang yang melihat atau mengalami mujizat bisa percaya dan menerima Injil. Ketika zamannya Tuhan Yesus, mujizat dilakukan supaya orang percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Yohanes 11 ayat 42 menuliskan demikian, "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Itu adalah doa Tuhan Yesus sebelum Ia membangkitkan Lazarus, saudara. Selain sebagai tanda supaya orang menjadi percaya, karunia mujizat juga dipakai untuk melawan jalan Tuhan yang dibelokkan, menghentikan kesombongan orang, serta menolong orang-orang percaya untuk tetap teguh dalam iman. Dengan demikian, karunia mengadakan mujizat adalah karunia untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi bukan hanya menyembuhkan orang sakit, saudara. Ingat bagaimana perkataan Petrus membunuh Ananias dan Safira yang mendustai Roh Kudus. Bahkan yang mana kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dan kembali Petrus berkata kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian," kata Petrus. "Mengapa
kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Kisah Para Rasul 5 ayat 7 sampai 10. Demikian juga Rasul Paulus membutakan mata seorang tukang sihir yang berusaha menghalang-halangi orang untuk percaya kepada Yesus. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Kisah Para Rasul 13 ayat 8 sampai 11. Itulah saudara karunia mengadakan mukjizat. Jadi kita harus percaya kalau karunia mengadakan mukjizat atau melakukan perbuatan ajaib itu memang ada dan bahkan masih ada sampai sekarang dan terus ada sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Yang namanya karunia roh itu baru akan berakhir saat yang sempurna nanti datang. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10 menuliskan demikian. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Termasuk di sini adalah karunia mengadakan mukjizat akan lenyap, saudara. Sangat jelas bukan? Sekali lagi saya mau katakan kalau saudara termasuk orang yang percaya akan adanya mukjizat, itu tidak salah. Bahkan dengan tegas saya katakan saudara harus percaya, karena itu perbuatan tangan Allah. Tetapi yang lebih penting dan lebih baik lagi, kalau saudara mau memahami bahwa sejatinya karunia mukjizat itu diberikan sebagai tanda supaya orang yang belum percaya kepada Yesus bisa percaya. Bahkan percaya atau imannya bisa semakin diteguhkan. Sedangkan kita yang sudah percaya kepadanya, kepada Kristus Yesus, sejatinya sudah tidak perlu tanda atau bukti lagi. Ibarat orang yang sudah tahu rasanya KFC, tidak lagi perlu tester supaya percaya bahwa KFC memang enak. Tetapi dengan berkata demikian bukan berarti
kita tidak akan mengalami mujizat loh saudara. Iya, karena kalau memang Tuhan pandang itu perlu, Ia pasti juga akan melakukan, akan mengadakan mujizat bagi kita, bagi saudara dan saya. Percayalah. Amin. Tuhan memberkati.